warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ananda semua di rumah? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mereview materi matematika yang sudah pernah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Guna apa? Untuk persiapan PTS, juga di Jumat ini kalian akan penilaian harian di pelajaran matematika. Langsung saja ya. Di review materi ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan pecahan yang senilai, bagaimana cara mengubah pecahan, baik itu ke desimal, persen, ataupun pecahan campuran dan sebaliknya. Langsung ke contoh biar kalian bisa lebih paham. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan biasa. Misalnya di sini ada pecahan biasa 6/5. Dalam pecahan biasa 6/5 ini bisa kita ubah menjadi beberapa pecahan. Contoh misalnya jadi pecahan campuran yang pertama akan kita ubah menjadi pecahan campuran. Masih menggunakan pembagian Progapit ya. Di sini ada 6 dibagi 5. 6 dibagi 5 hasilnya 1. 1 dikali 5, 5 sisanya 1. Nah, sudah ketemu untuk menjadi pecahan campuran, yaitu menjadi 1 merupakan bilangan asli 1 dan sisa baginya merupakan pembilang 1, penyebutnya masih 5. Biar lebih jelas, untuk hasil baginya yang merupakan bilangan asli adalah ini. Jadi 1/5. Bagaimana bisa kita ubah nggak menjadi pecahan yang senilai? Bisa dong, ini sudah menjadi pecahan campuran. Sekarang kita tentukan pecahan yang senilai dengan 6/5. Caranya adalah dikalikan menggunakan bilangan yang sama atau dibagi dengan bilangan yang sama pula. Di sini ada pecahan 6/5. Misalnya ingin Bu Anggi kalikan dengan bilangan 4. Pembilangnya dikali 4, penyebutnya juga sama dikalikan 4. Hasilnya adalah 6 dikali 4, 24. 5 dikali 4, 20. Ternyata 6/5 ini senilai dengan pecahan 24/20. Sudah menjadi pecahan campuran, sudah menjadi pecahan yang senilai. Sekarang menjadi pecahan desimalnya. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, masih menggunakan pembagian Progapit juga. Di sini contohnya ya untuk menentukan pecahan desimal. 6 dibagi 5. 6 dibagi 5 tadi hasilnya adalah 1. Kita tuliskan aja di sini Kak. 1. 1 dikali 5 hasilnya 5. Nah, masih ada sisa ternyata 1. 1 tidak bisa dibagi 5. Kita tambahkan 0. Jangan lupa kalau di bawah kita tambahkan 0, di atas kita tambahkan dengan koma. 10 dibagi 5 bisa dong perkalian 5. 5 dikali 2 hasilnya 10. Nah, di sini pembagian habis. Berarti desimalnya dari pecahan biasa 6/5 itu bisa kita ubah juga dengan pecahan 1,2. Misalnya Bu, mau kita ubah langsung menjadi persen, bisa juga. Nah, untuk mengubahnya menjadi persen, apa kemarin persen? Persen adalah perseratusan. Sekarang Bu Anggi tuliskan di sini. Kira-kira dikalikan dengan bilangan berapa? Biar penyebutnya ini menjadi 100. Nah, untuk menentukannya boleh menggunakan pembagian Progapit seperti ini atau menggunakan pembagian partisi juga nggak apa-apa. 100 dibagi 5 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 hasilnya berapa? Ternyata sudah kita temukan. Di sini adalah 100 dibagi 5, 20. Jadi 5 dikali 20 hasilnya adalah 100. Itu perkalian 5 lagi. Nah, kalau kalian lebih mahir dalam perkalian atau sudah hafal perkalian, tentunya akan mudah. Banyak cara untuk menghafal perkalian. Bisa menggunakan jari matika, tabel perkalian juga bisa, yang sudah pernah diajarkan di kelas 3. Nah, sekarang sudah kita temukan untuk bilangan pengalinya, yaitu 20. Jadi 6 sebagai pembilang juga kita kalikan dengan 20. Hasilnya adalah 120.
Berarti pecahan persennya adalah 120%. Wah, dari pecahan biasa 6/5 bisa bermacam-macam ya. Bisa kita tentukan pecahan senilainya, bisa kita tentukan pecahan campurannya, dan juga desimalnya juga ada. Lalu persen yang terakhir. Nah, itu mereview materi yang kemarin sudah pernah kita pelajari. Sekarang kalau sebaliknya gimana, Bu? Bisa ternyata misalnya di sini ada bilangan desimal yaitu 2,5. Dari bilangan desimal 2,5 bisa nggak sih jadi pecahan biasa atau campuran atau persen? Bisa. Nah, sekarang kita tentukan 2 ini merupakan bilangan asli. Ya, 5-nya adalah pembilang, dan untuk menentukan penyebutnya di belakang koma ada 1 angka, berarti dia persepuluhan. 2,5 bisa menjadi bilangan pecahan yaitu campuran 25/10. Bisa kita ubah deh kayaknya lagi ya, jadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Penyebut kita kalikan dengan 2, lalu kita tambahkan dengan pembilang. Ini operasi hitung penjumlahan ya. Nah, lalu per penyebutnya masih sama, 10. 10 dikali 2 adalah 20, ditambah dengan 5 sebagai pembilang, per 10. Nah, pecahan biasanya sudah ketemu sekarang, 25/10. Yang awalnya pecahan desimal diubah ke pecahan campuran, lalu bisa diubah menjadi pecahan biasa. Bisa juga nggak, Bu, dijadikan persen? Bisa nggak ya? Kalau persen kan tadi masih ingat perseratusan. Tentunya bisa. Kita tentukan bilangan berapa sih yang dikalikan dengan 10 itu hasilnya adalah 100. Ayo perkalian 10. Boleh ditengok lagi tabel perkaliannya. Nah, atau bagaimana cara menentukannya? Bu Anggi contohkan, boleh. 100 kita bagi dengan 10. 1 tidak bisa, kita ambil bilangan di belakang angka 1, itu 0. Jadi nilainya di sini 10. 10 dibagi 10, 1 dapat. Di sini 1 dikali 10 adalah 10. Membagi habis, 0 yang ini bisa kita naikkan. Ternyata bilangan pengalinya di sini ketemu 10, Kak. Nah, penyebutnya dikalikan 10 hasilnya 100, pembilangnya juga dikalikan 10. 25 kali 10 berapa? Pakai perkalian susun pendek, boleh. Nih, 25/10. Kita pakai susun pendek. Ingat urutannya ya. 5 dikalikan 0, 0. 2 dikalikan 0, 0. Kenapa 0? Prinsip dalam matematika, berapapun bilangan dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. 5 dikali 1, 5. 2 dikali 1, 2. Lalu kita jumlahkan. 0, 5, 2. Ternyata didapat 250. Nah, udah ketemu nih pecahan perseratusannya. Berarti persennya adalah 250%. Dari pecahan desimal 2,5 menjadi campuran 25/10, menjadi pecahan biasa 25/10, bisa juga menjadi persen yaitu 250 ya. Selanjutnya akan kita tentukan, tadi sudah didapat pecahan senilainya. Berarti di sini juga harus sama, kita tentukan pecahan senilainya. Tapi di sini tadi udah pakai perkalian ya, contohnya pecahan senilai ya. Sekarang kita menggunakan pembagian. Enggak apa-apa. Kita bagi di sini ya. Misalnya sudah didapat 25/10 sebagai pecahan biasa dari 2,5 pecahan desimal. Akan kita ubah ke pecahan yang senilai. Dibagi berapa ya? Yang bisa membagi habis 10 dan bisa membagi habis 25. Nanti kalian akan mengenal yang namanya FPB ya. Yang bisa membagi 25 dan bisa membagi 10. Yaitu sudah ketemu ternyata 5. Nah, 25 dibagi 5 hasilnya 5. Lalu 10 dibagi 5 yaitu 2.
Ternyata 25/10 ini senilai dengan 5/2. Nah, kita sudah mereview bagaimana cara mengubah pecahan ya. Sekarang ke materi selanjutnya, yaitu kita mengenal yang namanya apakah? Siapa yang masih ingat coba? Sambil di pause dulu nggak apa-apa. Mendengarkan videonya sambil disimak bukunya ya. Yaitu adalah bagaimana cara membandingkan pecahan. Iya betul. Coba sekarang kita bandingkan pecahan yang sudah kita dapat ini. Contoh, Buang dituliskan di sini perbandingan. Sebelum ke contoh, kalian ingat simbol perbandingan ada apa saja? Kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Kira-kira Bu Anggi mau memberikan contoh pecahannya dari sini aja yang udah ada ya, biar gampang. 5/2 titik-titik. Yang lainnya pecahannya ya 1/5, yaitu adalah pecahan campuran. Pecahan biasa akan kita bandingkan dengan pecahan campuran. Prinsipnya yaitu dijadikan mereka pecahan yang sejenis dulu. Oke? Kita jadikan pecahan apa? Maunya apa? Desimal. Boleh. Karena ini tadi sudah kita tentukan desimalnya, yaitu adalah yang ini belum ya? Ini 2,5. Nah, ini udah ada di soalnya. Ternyata desimalnya adalah 2,5. Lalu di sini pembandingnya 1/5 tadi desimalnya mana? Lirik dikit. 1,2. Kira-kira besar yang mana? Sudah ketahuan dong. Kalau itu merupakan pecahan desimal. 2,5 dengan 1,2 besar yang mana? Tentu besar yang depan ya. 2,5. Berarti tanda pembandingnya adalah lebih besar. Ini sudah sampai dengan perbandingan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal yang namanya pembulatan dan penaksiran. Bu Anggi hapus dulu untuk contoh yang berikutnya. Dalam pembulatan ini lebih mudah karena nanti juga sama akan menggunakan satu bilangan aja. Lalu nanti akan kita ubah menjadi pembulatan satuan, puluhan, ratusan atau ribuan. Contohnya di sini ada 7.426,8. Kita ubah ke satuan terdekat, lalu ke puluhan, ke ratusan, dan ke ribuan. Bagaimana caranya? Kemarin sudah ada ya di video sebelumnya. Cara menentukan yang kesatuan yang kita lihat adalah satuannya. Nah ini, satuannya 6. Lalu di belakang komanya itu 8. 8 lebih dari 5. Berarti pembulatannya naik ke atas atau mendekati 1. Jadi di sini pembulatan kesatuannya adalah 7.427. Kepuluhannya, kita lihat letak puluhannya. Puluhannya adalah 2 di sini. Nah, di belakang angka 2 adalah 6. 6 itu lebih dari 5. Pembulatannya ternyata juga masih naik, 7.430. Sekarang ke ratusannya gantian. Angka atau letak bilangan ratusan yaitu 4. 7.400 belakangnya angka 2, Bu. Kurang dari 5. Berarti pembulatannya ke bawah betul sekali. Jadi 7.400. Ribuannya udah jelas, di belakangnya angka 7 sebagai ribuan yaitu 4 kurang dari 5. Jadi hasilnya adalah 7.000. Mudah kan untuk pembulatan pecahan desimal. Yang kita pelajari di sini hanya pecahan desimal. Tentunya sebenarnya banyak. Pecahan juga bisa dibulatkan mendekati 1 atau 0. Ya, pembulatannya ke atas atau ke bawah. Tapi nanti itu bisa kita pelajari. Sekarang adalah penaksiran. Tadi sudah membandingkan pecahan, ini sudah pembulatan, sekarang penaksiran. Penaksirannya yang gampang aja ya. Misalnya di sini Bu Anggi punya penaksiran 12,8 misalnya.
dikalikan dengan 25. Nah, yang diminta adalah taksirlah hasil operasi hitung ini ke puluhan. Bagaimana caranya? Kita taksir dulu soalnya. 12,8 kepuluhannya. Letak puluhannya adalah 1 di belakang angka 1, 2. 2 itu lebih kecil dari 5, berarti 10. Nah, ini setelah dibulatkan. Dikali berapa? 25. Jadi 30. 10 dikali 30 pakai perkalian pendek. Nah, 0 dikalikan 0, 0. 1 dikali 0, 0. 0 dikali 3, 0. 1 dikali 3, 3. Lalu dijumlahkan. Ternyata ketemu hasilnya adalah 100 setelah dibulatkan ke puluhan. Ada banyak kemarin operasi hitung, ada penjumlahan, pengurangan, ataupun pembagian. Karena ini hanya review, jadi contohnya satu aja. Yang penting apa yang diminta soal adalah kalian bulatkan terlebih dahulu, baik itu kesatuan, kepuluhan, ratusan, atau keribuan. Mungkin itu review materi dari Bu Anggi. Kalian jangan bosan untuk mencoba ya. Latihan di buku matematika halaman 38, 39 buat bahan kalian menghadapi penilaian harian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.